Salam, selamat siang untuk kita semua. Perkenalkan, nama lengkap saya Rinko Mukarawa, NIM 2222-066, Prodi Agribisnis kelas B. Di sini saya akan menjelaskan etika bisnis Kristen. 1. Pengertian etika bisnis merupakan jati Plato Perissa. Etika bisnis Kristen merupakan usaha untuk menjelaskan dan menemukan kebenaran-kebenaran ilahi yang terkait dengan ekonomi dan bisnis serta perilaku di dalamnya. Kepantasan dan ketidakpantasan dalam berbisnis serta perilaku bisnis merupakan hal yang harus ditemukan dalam etika bisnis Kristen. Prinsip Alkitabiah haruslah diterapkan dalam menjalankan bisnis. Bisnis adalah usaha dan pada umumnya adalah hal yang sama di mana-mana, tetapi motivasi untuk melakukan bisnis serta nilai-nilai dan cara yang dikembangkan di dalam berbisnis dapat berbeda-beda. 2. Tujuan bisnis Kristen. Paji Anoraga menyebutkan 4 tujuan bisnis secara umum, yaitu 1. Mencari keuntungan profit, 2. Mempertahankan kelangsungan usaha, 3. Pertumbuhan pengembangan usaha, 4. Tanggung jawab sosial, terbukanya lapangan pekerjaan. Berbisnis dimaksudkan untuk mengasihi Tuhan Allah. Artinya, sebagai ciptaan yang diciptakan segambar dengan Allah, bekerja untuk berbisnis mempunyai makna ilahi. Berbisnis untuk mengasihi diri sendiri, artinya Allah menghendaki kita menjadi produktif, rajin bekerja, dan mandiri terhadap kebutuhan pokok sendiri dan bukannya malas. 2 Tesalonika 3-10. Berbisnis dimaksud untuk mengasihi sesama manusia, artinya mengasihi pekerjaannya, mengasihi rekan kerjanya, dan mengasihi konsumen atau pelanggannya. Bagian Alkitab yang menjadi dasar interpretasi teologis dari bisnis Kristen yaitu 1. Kegiatan bisnis untuk memenuhi mandat ilahi, yaitu menguasai dan melestarikan ciptaan. Kejadian 1 ayat 26 sampai yang ke-28. 2. Kejadian 2 ayat 5 sampai yang ke-15. 2. Kegiatan bisnis sebagai aktivitas kerja dan pelayanan. Kejadian 3 ayat yang ke-17 sampai yang 19. 2 Tesalonika 3 sampai ayat 10. 3. Kegiatan bisnis digunakan untuk memuliakan Tuhan. Mazmur 150, Roma 11 ayat 36. Kegiatan bisnis untuk memenuhi mandat ilahi yaitu menguasai dan melestarikan ciptaan. Kejadian 1 ayat 26 sampai yang ke-28. Kejadian 2 ayat 5 sampai yang ke-15. Manusia mendapat mandat
Tidak boleh lupa akan Tuhan, keluarga, tujuan hidupnya, dan kehidupan bergereja bersama-sama saudara seiman lainnya. Abraham peternak kaya, Paulus pembuat tenda. Perilaku etis dalam berbisnis secara Kristen. 1. Menjalankan bisnis dan mencerminkan Kristus. Dunia bisnis tiap orang Kristen wajib hidup dalam kejujuran. Keuntungan bukan satu-satunya tujuan dalam praktik bisnis. Sebab bila demikian, seorang yang akan berupaya menghalalkan segala cara untuk mencapai untung. Pelaku bisnis mampu bekerja sama dengan orang lain dan bisa menerima masukan dan beberapa rekannya, menyediakan produk yang bermutu dengan harga yang sesuai, menghormati orang yang memberi hutang. Amsal 3:27 sampai yang ke-28. Memperlakukan bawahan dan karyawan dengan adil, terutama dalam hal upahnya, dan menjadikan pelanggan atau orang yang menikmat produk atau jasa dan sebagai yang utama. Menerapkan nilai kejujuran di dalam melakukan usaha atau bisnis. Pengusaha Kristen tidak boleh mengikuti cara-cara dunia yang penuh kecurangan dan penipuan, baik di dalam ukuran barang, berat, barang kualitas, harga maupun di dalam mempromosikannya. Memberikan pelayanan yang baik. Di kalangan usaha atau bisnis dikenal ungkapan pelanggan adalah raja, yaitu suatu upaya memperlakukan para pelanggan mereka dengan baik, ramah, dan memperhatikan apa yang menjadi kepentingan pelanggan. Prinsip dilandasi oleh semangat, kerendahan hati untuk menganggap orang lain lebih utama. Melakukan kewajiban terhadap karyawan dengan benar. Hal utama bagi seorang pengusaha Kristen terhadap karyawannya adalah melakukan kewajibannya dengan baik, terutama di dalam pembayaran upah karyawannya. Pembayaran gaji karyawan dilaksanakan tepat waktu telah merupakan bukti dari tanggung jawab seorang pemimpin yang baik. Karena untuk mendapatkan gaji ialah maka para karyawan bekerja dengan baik, sehingga gaji yang adalah hak karyawan harus dibayar tepat waktu, utuh, tanpa pemotongan yang tidak jelas. Roma 4 ayat 4, 1 Timotius 8 ayat 18, 1 Timotius 5 ayat 18, Yakobus 5 ayat 4. Menaati peraturan yang melakukan kewajiban-kewajiban. Di dalam melakukan bisnisnya, pengusaha Kristen harus mematuhi peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, baik melalui departemen terkait apapun melalui pemerintah daerah setempat. Orang Kristen termasuk juga pengusaha Kristen harus tunduk kepada pemerintah. Roma 13 ayat 1 sampai yang keempat. Titus 3 ayat 1. Pengusaha Kristen juga harus memenuhi apa yang menjadi kewajibannya terhadap pemerintah, mulai dari pembayaran listrik, air, telepon, hingga pembayaran pajak-pajak dan rekening lainnya. Matius 22 ayat 21. Roma 13 ayat 6 sampai yang ke-7. Melakukan bisnis usaha yang baik dan membangun. Pengusaha Kristen dituntut untuk menjadi pengusaha yang membangun, artinya melakukan usaha atau bisnis yang tidak merusak dan merugikan orang lain dan lingkungan alam serta sosial.
lingkungan kita. Misalnya seorang pengusaha Kristen tidak boleh menjadi pengusaha permainan judi, buka usaha pelancur dan berkedok, karaoke, atau dalam contoh yang baik kita temui adalah membungkakan uang dengan tingkat bunga yang sangat tinggi. Sekian dan terima kasih.